Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar atau membahas tentang passive voice. Tapi sebelumnya, pastikan kalian dalam kondisi yang sehat selalu dan jaga kebersihan. Gimana kabarnya? I hope you fine. Me too, saya juga. I'm very fine. Perhatikan anak-anak, di dalam bab yang kedua ini agak sedikit membutuhkan konsentrasi pemikiran kalian, karena ini berkaitan dengan struktur kalimat. Oleh karena itu, perhatikan baik-baik penjelasan dari saya berikut ini. Silahkan perhatikan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan Mr. BA dalam pembelajaran bahasa Inggris. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang passive voice. Sebelum ke materi pembelajaran, mari kita pastikan bahwa kalian dalam kondisi baik dan sehat selalu. Dan jangan lupa, sebelum kita belajar, mari kita awali dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang Bapak banggakan, berbicara dengan passive voice, maka kita akan belajar tentang struktur dalam kalimatnya. Struktur kalimat dalam passive voice itu terbentuk dari subjek, to be, dan kata kerja ketiga. Contoh sekilas, it is done. It itu adalah subjek, is adalah to be, dan done adalah kata kerja ketiga. Ini contoh simpel dalam pembuatan passive voice. Perhatikan beberapa contoh dialog pendek berikut ini. Dialog pertama. Look at my new novel. Wow, what a nice novel. Yes, I bought it in a Fajar bookstore. The title is The Great Woman. It was written by Mr. B.A. in 2015. Dialog yang kedua. Good morning, students. Good morning, sir. This room is very clean. Of course, because it is cleaned every day. Dialog 3. Will you come to Annie's party tonight? No, I won't. I'm not invited. Perhatikan beberapa kata yang bergaris bawah. Itu adalah contoh-contoh passive voice. Selanjutnya, kita akan uraikan beberapa contoh passive voice dalam bentuk kalimat positif dan kalimat negatif. Kalimat positif terbentuk dari subjek, to be, dan kata kerja ketiga. It is done. Sedangkan untuk negatifnya ditambahkan not setelah to be. It is not done. Jadi positifnya it is done, negatifnya adalah it is not done. Itu contoh simpelnya. Sekarang perhatikan contoh-contoh kalimat di bawah ini.
Jono is punished for his coming late. Ini adalah positif, aktif, positif, pasif. Yang kedua, Alec is not punished because he always comes to school on time. Ini contoh negatif pasif. Selanjutnya, the students are allowed bringing handphone in certain time. Are allowed. Pasif positif atau positif pasif. The students are not allowed bringing handphone at school. Ini negatif pasif. Perhatikan perbedaan kedua kalimat berikut ini. Jonah is punished. Jonah subject is to be. To be is untuk subjek tunggal. Setelah itu baru kata kerja ketiga. Jono adalah subjek tunggal atau satu. Nah, setelah itu baru tambahkan not setelah to be. Alec is not punished. Sebelahnya, the students are allowed. Are allowed. A adalah subjek, A adalah to be untuk subjek jamak. The students itu murid-murid, berarti jamak lebih dari satu, maka to be-nya adalah are. Setelah itu baru allowed, kata kerja ketiga. Untuk negatifnya tambahkan not setelah to be. The students are not allowed. Sangat mudah kan anak-anak? Ya, sekarang selanjutnya. Kalimat aktif dalam bentuk positif. Uraian secara rinci, perhatikan dengan baik-baik. They clean the room. Ini aktif. The room is cleaned by them. Ini pasif. Clean itu artinya membersihkan. They clean the room. Mereka membersihkan ruangan. Clean adalah kata kerja aktif. Sedangkan the room is cleaned by them. Ruangan dibersihkan oleh mereka. Is cleaned itu adalah pasif. Is to be untuk ruangan tunggal. Cleaned adalah kata kerja ketiga. Jadi kalau kata kerja aktifnya clean, maka to be-nya to be cleaned. Kebetulan is adalah to be untuk ruangan jumlah satu. Contoh berikutnya. Susi water some flowers. Ini aktif. Susi menyiram beberapa bunga. Waters menyiram, aktif. Some flowers are watered by Susi. Ini pasif. Some flower, beberapa bunga, are watered, disiram. Jadi to be itu artinya di. A kebetulan subjeknya adalah jamak. Some flowers, beberapa bunga, lebih dari satu, maka to be-nya adalah a. Baru setelah itu kata kerja ketiga, watered. Untuk negatifnya, perhatikan contohnya. They don't clean the room. Mereka tidak membersihkan ruangan. Aktif, negatif. The room is not cleaned by them. Ruangan tidak dibersihkan oleh mereka. Ya, untuk negatifnya don't clean. Dan pasifnya untuk negatif adalah is not cleaned. The room is not cleaned. Ya. Selanjutnya, she doesn't water some flowers. Ini aktif, negatif. Some flowers are not watered by Susi. Are not watered, tidak disiram oleh Susi. Pasif. Jadi not letaknya setelah to be. Is not, are not. Bisa dipahami anak-anak? Mudah-mudahan ya kalian bisa mengikutinya dengan baik. Selanjutnya, subjek. Struktur berikutnya adalah subjek
to be kata kerja ketiga dalam bentuk kalimat past tense. Makanya karena kalimat ini kategori kalimat past tense, to be-nya menggunakan was atau were. Was untuk subjek tunggal, were untuk subjek jamak. Baru setelah itu kata kerja ketiga kata dalam bentuk kalimat past tense. Past tense itu berarti kalimat yang sudah terjadi atau sudah lewat. Contoh, Mr. B.A. wrote novel in 2015. Ini aktif. Wrote itu kata kerja kedua dari kata write. Ya, kenapa wrote? Karena sudah lewat di tahun 2015. Jadi Pak B.A. menulis novel di tahun 2015. Novel was written by Mr. B.A. in 2015. Pasifnya sekarang. Perhatikan. Novel subject was to be written bentuk kata kerja ketiga. Was karena bentuknya past tense. Past tense karena lihat tahun 2015 sudah lewat. Was adalah to be tunggal untuk novel. Selanjutnya, she borrowed some books yesterday. Ini aktif. Borrowed adalah kata kerja kedua karena kita melihat dengan keterangan waktu yesterday, kemarin. Itu juga sudah lewat. Dibuat dalam bentuk pasif. Some books, beberapa buku, were borrowed, dipinjam by her oleh dia. Were adalah to be jamak past tense untuk some books. Subjek jamak, some books beberapa buku, lebih dari satu. Baru setelah itu borrowed, kata kerja ketiga. Ini kategori kalimat pasif. Untuk negatifnya terdiri dari struktur subject to be plus not. Setelah was, not, were, not, baru kata kerja ketiga. Contoh, novel was not written by Mr. B.A. in 2015. Ini negatif pasif. Was not written, tidak ditulis oleh Mr. B.A. di tahun 2015. Contoh yang kedua, some books were not borrowed by her. Ini negatif pasif. Were not. Were karena subjek jamak, setelah itu not menunjukkan negatif, baru kata kerja ketiga. Begitulah anak-anak sekilas penjelasan tentang passive voice. Mudah-mudahan penjelasan Bapak pada kesempatan hari ini bisa diikuti dengan baik, sehingga bisa dicermati, dicerna, dan dipahami, sehingga akan membantu kamu di dalam menjawab beberapa soal berikut ini dan bisa meningkatkan pengetahuan kita semua. Untuk tugasnya, silakan perhatikan perintah change this sentence into passive voice. Rubah atau ganti kalimat ini ke dalam bentuk pasif. Jadi contoh di bawah ini adalah kalimat aktif 1 sampai 10. Ada yang positif, ada yang negatif. Silakan kalian rubah, tapi sebelum dirubah tulis terlebih dahulu atau tulis ulang terlebih dahulu di kertas selembar, baru setelah itu di bawahnya perubahan kalimat ke dalam pasif. Setelah dikerjakan, kalian foto dan kirim ke link berikut ini. Sekali lagi, tulis ulang soal ini dan rubah atau ganti kalimat ini ke dalam bentuk pasif.
dikerjakan di kertas selembar, dipoto, dan jawabannya kirim ke link berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua dalam pembelajaran kesempatan hari ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.